Malam itu angin di Solo terasa dingin, lebih dingin dari biasanya. Gibran Rakabuming Raka, yang baru saja selesai meninjau pasar tradisional, tengah menikmati secangkir kopi di rumah dinasnya ketika sebuah panggilan telepon masuk. Suara di seberang terdengar tegas namun penuh misteri. Bapak diminta segera hadir ke Istana Merdeka malam ini juga. Ini panggilan penting, tidak ada penjelasan lebih lanjut, hanya instruksi singkat dan tegas. Gibran sempat terdiam, mencoba mencerna apa yang baru saja didengarnya. Mengapa panggilan itu begitu mendadak? Siapa yang memintanya datang? Ia mencoba menghubungi beberapa kenalan di istana, namun tidak satu pun yang menjawab. Dalam kebingungan, ia memutuskan untuk mematuhi permintaan itu. Ada sesuatu yang terasa ganjil, namun juga mendesak, seperti sebuah intuisi yang memaksanya untuk segera bergerak. Pesawat kecil yang membawanya ke Jakarta melintasi langit malam yang pekat. Di dalamnya, Gibran duduk termenung, memandang keluar jendela. Bayangan wajah anak-anaknya terlintas di benaknya, diikuti pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab. Sebagai seorang pemimpin muda, ia terbiasa menghadapi hal-hal mendadak, namun kali ini berbeda. Ada sesuatu yang menekan dadanya, sesuatu yang sulit dijelaskan. Sesampainya di Istana Merdeka, Gibran langsung diarahkan oleh seorang ajudan tanpa banyak kata. Ia dibawa melewati lorong-lorong panjang yang tampak sunyi. Cahaya lampu kristal memantul di dinding, menciptakan bayangan yang bergerak mengikuti langkahnya. Ruangan-ruangan yang biasanya ramai kini terasa seperti dunia lain, hanya keheningan yang mengisi udara. Ajudan itu berhenti di depan sebuah pintu kayu besar. "Silakan masuk, Pak," katanya sambil menunduk sedikit. Tanpa banyak pikir, Gibran mendorong pintu itu perlahan. Di balik pintu, ia menemukan sebuah ruangan kecil yang tampak antik, dengan meja kayu besar dan kursi bergaya kolonial. Jendela besar di ujung ruangan menghadap halaman istana yang gelap. Tidak ada orang lain di sana. Ia melangkah masuk, duduk di salah satu kursi, mencoba menenangkan pikirannya. Namun keheningan ruangan itu justru semakin menambah rasa tidak nyaman. Detik jam yang bergema dari sudut ruangan terasa seperti mengetuk-ngetuk pikirannya. Hingga akhirnya, sebuah suara, samar namun tegas, terdengar di belakangnya. "Selamat malam, Gibran." Gibran terkejut, tubuhnya berbalik dengan cepat. Di sana, berdiri seorang pria dengan pakaian putih bersih dan peci hitam di kepala. Matanya tajam, penuh karisma, namun ada aura aneh yang menyelubungi dirinya. Sosok itu bukan orang biasa, ia adalah Soekarno, sang proklamator bangsa, berdiri seolah melintasi ruang dan waktu. "Jangan takut," kata Soekarno dengan suara yang tenang, namun memiliki kekuatan yang tidak bisa diabaikan. "Aku di sini untuk menyampaikan sesuatu yang penting, sesuatu yang tidak bisa ditunda lagi. Bangsa ini memanggilmu, Gibran. Dan aku di sini untuk memastikan kau mendengarnya." Gibran tidak mampu berkata-kata, ia hanya bisa menatap dengan campuran rasa kagum, bingung, dan gentar. Segala logika yang ia pahami seolah runtuh di hadapan pemandangan luar biasa itu. Dan di dalam ruangan yang sunyi itu, sebuah babak baru dalam hidup Gibran pun dimulai. Gibran berdiri terpaku, jantungnya berdegup kencang. Sosok Soekarno yang berdiri di hadapannya terlihat begitu nyata, seolah bukan bayangan masa lalu, tetapi seseorang yang hadir di sini dan sekarang. "Bung Karno," bisiknya, nyaris tak percaya dengan apa yang ia lihat. "Ya, Gibran," jawab Soekarno dengan senyum kecil, matanya tajam menatap lurus ke arah pemimpin muda itu. "Jangan kaget, aku di sini bukan untuk membuatmu takut, tapi untuk memberikan pesan yang tak bisa ditunda. Pesan yang diwariskan oleh sejarah untuk pemimpin sepertimu." Gibran mencoba mencari kata-kata, tapi mulutnya terasa keluh. "Tapi, bagaimana ini mungkin? Bukankah Anda sudah tiada?" tanyanya dengan suara gemetar. Soekarno melangkah mendekat, gerakannya tenang namun penuh wibawa. "Waktu tidak membatasi jiwa yang besar, Gibran. Sejarah tidak pernah benar-benar mati. Kau tahu apa yang membawa jiwa-jiwa seperti aku kembali? Kekhawatiran, bangsa ini ada di persimpangan jalan. Dan aku harus memastikan generasimu tidak kehilangan arah." Gibran merasakan campuran emosi yang sulit dijelaskan. Ada kekaguman yang begitu dalam, tapi juga rasa takut yang merayap di punggungnya. "Apa yang Anda maksud, Bung Karno? Apa yang terjadi dengan bangsa ini?" Soekarno menghela napas panjang, wajahnya berubah serius. "Gibran, lihatlah sekelilingmu. Lihat rakyat kecil yang berjuang setiap hari untuk bertahan hidup.
Lihat para pemimpin yang sibuk membangun gedung-gedung tinggi tapi lupa membangun jiwa bangsanya. Kita telah maju dalam teknologi, tapi lupa pada gotong royong, lupa pada Pancasila, lupa pada nilai-nilai yang membuat bangsa ini merdeka. Kata-kata itu menghujam hati Gibran. Ia teringat pada orang-orang di pasar tradisional yang ia kunjungi, pada keluhan mereka tentang harga yang tak terjangkau dan fasilitas yang minim. Sebagai pemimpin muda, ia sering bertanya apakah kebijakan-kebijakan yang ia buat sudah benar-benar berpihak pada mereka. Aku melihat potensi besar dalam dirimu, Gibran, lanjut Soekarno. Tapi ingat, pemimpin itu bukan sekadar pembuat kebijakan. Pemimpin adalah pembawa harapan, pemimpin adalah pelayan rakyat. Dan tugas terbesarmu adalah menjaga jiwa bangsa ini agar tetap utuh, agar tidak tercerabut oleh modernisasi yang melupakan akar. Gibran menatap Soekarno, matanya mulai basah. Apa yang harus saya lakukan, Bung Karno? Bagaimana caranya saya bisa memenuhi amanah itu? Tanyanya, dengan suara penuh harap. Soekarno tersenyum lagi, kali ini lebih hangat. Langkah pertama adalah mendengar, Gibran. Bukan hanya dengan telingamu, tapi dengan hatimu. Dengarkan suara rakyat, pahami keluh kesah mereka, dan jadikan mereka prioritasmu. Jangan biarkan kekuasaan membuatmu lupa pada tugasmu yang sebenarnya. Di dalam ruangan itu, dengan keheningan yang menyelimuti, Gibran merasakan sesuatu yang baru tumbuh di dalam dirinya. Sebuah rasa tanggung jawab yang lebih besar dari apapun yang pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu malam ini adalah awal dari perjalanan yang tidak akan mudah, tapi ia juga tahu bahwa ia tidak akan berjalan sendiri. Ada sejarah yang akan selalu membimbingnya. Soekarno menatap Gibran dengan sorot mata yang seolah mampu melihat jauh ke dalam hati. Keheningan sesaat menyelimuti ruangan, namun di balik keheningan itu, ada getaran energi yang tak terlihat, seolah udara sendiri membawa pesan penting yang akan mengubah arah hidup. Dengar baik-baik, Gibran, kata Soekarno perlahan, namun tegas. Bangsa ini pernah berdiri di atas fondasi yang kokoh, fondasi yang dibangun oleh darah, keringat, dan air mata para pejuang. Tapi sekarang, aku khawatir, fondasi itu mulai rapuh. Orang-orang sibuk mengejar kekayaan, kekuasaan, dan kebanggaan semu. Mereka lupa pada esensi perjuangan, gotong royong, kebersamaan, dan semangat persatuan. Gibran merasakan beratnya kata-kata itu. Sebagai pemimpin muda, ia tahu bahwa era modern membawa tantangan baru. Teknologi, globalisasi, dan modernisasi memberikan peluang besar, tetapi juga ancaman yang tidak bisa diabaikan. Ia mengingat perdebatan politik, perselisihan antar golongan, dan meningkatnya individualisme yang semakin memisahkan rakyat. Aku ingin bertanya padamu, Gibran, lanjut Soekarno. Apa yang kau lihat ketika kau memandang rakyatmu? Gibran terdiam sejenak. Ia mencoba mencari jawaban yang jujur. Saya melihat harapan, Bung Karno. Tapi juga kelelahan. Mereka bekerja keras, tapi kadang merasa seperti tidak ada yang benar-benar mendengarkan mereka. Soekarno mengangguk perlahan. Itu benar, dan disitulah tugasmu sebagai pemimpin, Gibran. Rakyat tidak butuh janji-janji besar. Mereka butuh keberpihakan, butuh kehadiranmu di tengah mereka. Ingatlah, pemimpin bukan raja yang duduk di singgasana, tapi pelayan yang berjalan bersama rakyatnya. Kata-kata itu menggema di hati Gibran. Ia teringat ayahnya, Presiden Jokowi, yang sering menekankan pentingnya, belusukan, mendekat ke rakyat, melihat langsung masalah mereka, dan mencari solusi dengan hati. Kini ia merasa pesan itu mendapatkan arti yang lebih dalam. Namun, jangan salah mengerti, Soekarno melanjutkan. Bukan hanya rakyat yang perlu kau perhatikan. Kau juga harus menjaga sesuatu yang lebih besar, jiwa bangsa ini. Jangan biarkan perpecahan merusak persatuan. Jangan biarkan modernisasi menghapus identitas kita sebagai bangsa yang besar. Soekarno berdiri lebih tegap, auranya semakin kuat. Dan untuk itu, kau harus menjaga Pancasila. Jangan hanya melihatnya sebagai dokumen di atas kertas. Pancasila adalah jiwa bangsa ini, akar dari setiap keputusan, setiap langkah, dan setiap visi yang kau miliki. Tanpa itu, kita hanyalah kumpulan orang yang hidup bersama tanpa arah. Gibran menunduk, dadanya terasa berat. Kata-kata Soekarno menyadarkannya akan tanggung jawab besar yang kini ia pikul. Ia bukan hanya pemimpin sebuah kota, tetapi juga bagian dari generasi yang menentukan masa depan bangsa. Bung Karno, ucap Gibran dengan suara pelan, namun penuh tekad, saya tidak tahu apakah saya bisa menjalankan semua ini dengan sempurna.
Tapi saya berjanji, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menjadi pemimpin yang berpihak pada rakyat dan menjaga jiwa bangsa ini. Soekarno tersenyum, kali ini lebih lebar. Itulah yang kuharapkan darimu, Gibran. Kau tidak perlu sempurna, kau hanya perlu tulus. Dan selama kau berpegang pada niat yang benar, rakyat akan selalu bersamamu. Dengan kata-kata itu, ruangan terasa dipenuhi oleh cahaya yang hangat. Gibran merasakan sebuah beban yang berat, namun juga sebuah kekuatan baru yang tumbuh di dalam dirinya. Ia tahu perjalanannya sebagai pemimpin tidak akan pernah sama lagi. Pesan dari Soekarno menjadi obor yang menerangi langkah-langkahnya ke depan. Setelah menyampaikan pesannya, Soekarno berdiri tegak di depan jendela besar yang memandang keluar ke halaman Istana Merdeka. Tubuhnya diterangi oleh cahaya bulan yang masuk melalui kaca, menciptakan bayangan panjang di lantai. Suasana ruangan itu menjadi semakin mencekam. Gibran merasa ada sesuatu yang lebih mendalam, sesuatu yang Soekarno belum ungkapkan sepenuhnya. Ada hal yang harus kau ketahui, Gibran, ujar Soekarno tiba-tiba. Suaranya terdengar lebih berat, seperti menahan beban yang besar. Bangsa ini tidak hanya menghadapi tantangan modernisasi. Ada ancaman yang lebih halus, yang tidak terlihat di permukaan. Ancaman yang bisa menghancurkan apa yang telah kita bangun selama ini. Gibran menatap Soekarno dengan cemas. Ancaman apa, Bung Karno? Tanyanya hati-hati. Soekarno berbalik menghadap Gibran, matanya menatap lurus dan dalam. Perpecahan? Jawabnya tegas. Bukan perpecahan karena perbedaan fisik atau suku, tetapi perpecahan dalam hati dan pikiran. Perpecahan ini lahir dari ketidakpercayaan, keserakahan, dan ketidakpedulian. Jika ini dibiarkan, bangsa ini akan kehilangan jiwanya. Kata-kata itu membuat Gibran tersentak. Ia teringat pada fenomena polarisasi yang kerap terjadi belakangan ini, antara pendukung politik, antara agama, bahkan dalam kehidupan sosial sehari-hari. Ia menyadari, perpecahan ini semakin nyata dan mengancam persatuan bangsa. Lihatlah sekitarmu, Gibran, lanjut Soekarno. Orang-orang semakin sibuk dengan kepentingan pribadi mereka. Media sosial menjadi alat untuk saling menghancurkan, bukan menyatukan. Mereka lupa bahwa kita semua berasal dari akar yang sama. Inilah yang harus kau hentikan. Kau harus menjadi jembatan yang menyatukan kembali hati bangsa ini. Gibran mengangguk perlahan, mencoba memahami sepenuhnya makna dari pesan itu. Tapi bagaimana, Bung Karno? Bagaimana saya bisa melawan perpecahan ini? Saya hanya seorang pemimpin kecil di tengah kekacauan besar. Soekarno mendekat, menepuk bahu Gibran dengan lembut. Kau tidak perlu menjadi besar untuk membuat perubahan besar. Mulailah dari dirimu sendiri, dari tempatmu berada. Dekatkan dirimu dengan rakyat, berikan contoh, tunjukkan bahwa persatuan bukan hanya kata-kata, tetapi tindakan nyata. Jangan lupa, Gibran, Soekarno menambahkan, persatuan itu seperti api. Jika kau merawatnya dengan baik, ia akan menyala terang dan menghangatkan. Tetapi jika kau abaikan, ia akan padam. Pemimpin seperti kau adalah penjaga api itu. Gibran terdiam. Kata-kata Soekarno terasa seperti beban yang berat, namun juga penuh harapan. Ia tahu, pesan ini bukan hanya peringatan, tetapi juga sebuah tantangan. Tantangan untuk menjaga warisan para pendiri bangsa dan memastikan bahwa Indonesia tetap berdiri sebagai bangsa yang bersatu. Soekarno melangkah mundur, menatap Gibran dengan senyum tipis. Aku percaya padamu, Gibran. Aku percaya kau bisa menjaga jiwa bangsa ini. Tapi ingat, perjalanan ini tidak akan mudah. Kau akan menghadapi banyak rintangan. Tetaplah berpegang pada Pancasila, dan kau tidak akan tersesat. Saat Soekarno selesai berbicara, suasana ruangan terasa berubah. Udara menjadi lebih tenang, namun ada getaran yang tersisa di dalam hati Gibran. Ia tahu, pesan Soekarno malam ini adalah amanah besar yang tidak bisa diabaikan. Perjalanan sebagai pemimpin baru saja dimulai, dan ia harus siap menghadapi semua tantangan yang datang. Setelah Soekarno menyampaikan peringatannya, ruangan kembali sunyi. Namun, keheningan itu terasa berbeda. Bukan lagi mencekam, melainkan penuh dengan harapan dan kekuatan baru yang sulit dijelaskan. Gibran masih berdiri di tempatnya, memikirkan setiap kata yang telah diucapkan oleh sang proklamator. Ia merasa seolah sedang menyaksikan sejarah berbicara langsung kepadanya, memintanya untuk meneruskan tugas yang belum selesai. Soekarno melangkah perlahan mendekati Gibran, memecah keheningan. Aku tahu kau memiliki banyak pertanyaan, Gibran. Tapi percayalah, jawaban atas semua itu akan kau temukan di jalanmu sebagai pemimpin.
Jangan takut membuat kesalahan. Bangsa ini tidak butuh pemimpin yang sempurna, tapi pemimpin yang berani belajar dan mendengar. Kata-kata itu terasa seperti embusan angin segar. Gibran menghela napas panjang, mencoba meredakan kegelisahan dalam dirinya. Ia memandang Soekarno, mencoba menangkap esensi dari pesan yang baru saja ia dengar. Bung Karno, saya hanya manusia biasa. Tugas ini terasa begitu besar. Bagaimana saya bisa memastikan saya tidak mengecewakan rakyat? Tanyanya dengan nada lirih. Soekarno tersenyum hangat. Justru karena kau manusia biasa, kau bisa merasakan apa yang dirasakan rakyatmu. Pemimpin yang besar bukanlah yang selalu benar, tapi yang selalu bersama rakyatnya. Dengarkan mereka, rasakan penderitaan mereka, dan buat keputusan yang kau tahu berasal dari hati, bukan dari tekanan atau ambisi pribadi. Gibran mengangguk pelan, merasakan sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Tekad baru mulai tumbuh, seperti bara kecil yang mulai menyala. Ia tahu bahwa pesan ini bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk seluruh generasi muda yang akan memimpin bangsa ini ke depan. Soekarno melangkah mundur, tubuhnya mulai tampak memudar, seperti bayangan yang ditelan cahaya. Gibran merasa panik sejenak. Bung Karno, tunggu, apakah kita akan bertemu lagi? Apakah saya bisa meminta nasihat Anda di masa depan? Soekarno menatapnya dengan tatapan penuh keyakinan. Aku selalu ada, Gibran. Tidak di sini, tapi di dalam jiwa setiap pemimpin yang mencintai bangsanya. Jika kau merasa ragu, pandanglah rakyatmu. Mereka adalah cerminan dari apa yang harus kau perjuangkan. Setelah kata-kata terakhir itu, Soekarno benar-benar menghilang. Cahaya bulan yang masuk melalui jendela terasa lebih terang, seolah memberikan tanda bahwa malam itu bukan sekadar pertemuan biasa. Gibran berdiri sendirian, namun di dalam dirinya, ia merasa ditemani oleh semangat yang baru. Keluar dari Istana Merdeka, Gibran tidak lagi merasa seperti dirinya yang sebelumnya. Beban tanggung jawab itu kini terasa lebih nyata, tapi ia tidak gentar. Ia tahu, perjalanan ke depan tidak akan mudah. Namun, dengan tekad yang baru dan pesan dari Soekarno yang tertanam kuat dalam hati, ia merasa siap. Hari itu menjadi titik balik dalam hidup Gibran. Ia memutuskan untuk menjalani setiap langkah sebagai pemimpin dengan lebih tulus, lebih dekat dengan rakyat, dan lebih setia pada nilai-nilai Pancasila. Ia percaya, selama ia berjalan dengan hati yang bersih dan pikiran yang jernih, ia akan mampu menjaga obor persatuan dan jiwa bangsa yang telah diwariskan oleh para pendiri negara.